kita pada malam hari ini bertemu di pertemuan ke-12 atau ke-13 ya. Ke-13 ini kita akan bahas mengenai pasar monopolistik ya, teman-teman. Kelompok 4, benar ya? Betul, Pak. Dari teman-teman. Jika teman-teman sudah siap, monggo saja langsung dimulai presentasinya. Silakan. Ya, silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Malam ini kami mau mempresentasikan tentang pasar monopolistik. Sebelum presentasi dimulai, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan. Nama saya Pratama Jalu Krisna, nomor induk 2021 Nabila Putri Aprilia 2021 423. Yang ketiga, Nala Nurun Nilhayah 111512. Dan keempat, Ocha 2021 11533. Yang kelima, 538. Dan keenam, Yulan Koirina Dila 8, Muhammad Bagas Yulianto 2021 11564. Yang ke-10, Muhammad Afif 2021 1158. Pasar monopolistik. Definisi pasar monopolistik adalah sebuah pasar di mana terdapat banyak perusahaan yang menjual produk serupa, tetapi berbeda corak. Contohnya sampo, pasta gigi, dan lain-lain. Meskipun fungsi semua sampo sama, yakni membersihkan rambut, tetapi setiap produk dihasilkan produsen berbeda dengan memiliki ciri khusus, misalnya pada aroma, warna kemasan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ciri-ciri pasar persaingan monopolistik. Yang pertama, terdapat banyak produsen atau penjual. Yang kedua, jenis barang yang dipasarkan bersifat berbeda. Yang ketiga, adanya kemampuan produsen untuk mempengaruhi harga. Yang keempat, produsen lain mudah masuk ke dalam pasar. Yang kelima, promosi, penjualan atau periklanan harus aktif. Yang ketiga, kurva keseimbangan jangka pendek. Untuk menjelaskan kurva jangka pendek di pasar persaingan monopolistik, kita akan melihat dari perspektif penjual secara individual, baik yang memperoleh profit maupun yang menderita kerugian. Untuk mempermudah penjelasan, kita bisa melihat gambar tersebut. Pada gambar sebelah kiri, penjualan memperoleh laba dari penjualan produk dengan harga sebesar P1 dan kuantitas sebesar Q1. Pada titik ini, maksimalisasi profit terpenuhi, yakni ketika marginal cost berpotongan dengan marginal revenue. Besaran profit yang
didapatkan adalah area segi 4, P1, A, B, dan C. Sementara pada gambar sebelah kanan, kurva average cost berada di atas kurva permintaan, sehingga harga P lebih rendah daripada average total cost. Dengan demikian, penjual mengalami kerugian. Adapun minimalisasi kerugian terpenuhi dengan penjualan produk sebanyak P2 dan harga sebesar P2. Besarnya kerugian minimal terlihat pada area 4, P2, J, K, dan L. Kurva keseimbangan jangka panjang. Ketika P lebih besar dari AIC, perusahaan akan untung. Ketika untung, akan ada perusahaan lain yang masuk ke pasar. Ketika perusahaan lain masuk ke pasar, otomatis permintaan perusahaan atau Q yang sudah ada akan berkurang. Kurva permintaannya bergeser ke kiri. Hal ini tentu saja akan mengurangi keuntungan perusahaan yang sudah ada. Proses terus berlanjut hingga P sama dengan ATC atau harga sama dengan biaya total rata-ratanya. Untuk karakteristiknya yang lebih rinci, harga lebih besar dari biaya marginal. Harga sama dengan biaya total rata-rata atau P sama dengan ATC. Kelebihan pasar monopolistik antara lain, banyaknya produsen di pasar memberikan keuntungan bagi konsumen untuk dapat memilih produk yang terbaik baginya. Yang kedua, konsumen mendapatkan pelayanan yang baik karena perusahaan ingin memuaskan pelanggan demi mengisolasi dirinya dari pesaing. Yang ketiga, kebebasan keluar masuk bagi produsen mendorong produsen untuk selalu melakukan inovasi dalam menghasilkan produknya. Yang keempat, pasar ini relatif mudah dijumpai konsumen karena sebagian besar kebutuhan sehari-hari tersedia dalam pasar monopolistik. Contoh pasar persaingan monopolistik. Di bawah ini terdapat dua contoh yang merupakan pasar persaingan monopolistik. Dari masing-masing produk, saya memberikan contoh brand yang atau merek. Contoh sepatu terdapat Nike dan Adidas. Yang air mineral terdapat Aqua dan Leo. Masing-masing produk memiliki ciri khas tersendiri seperti kemasan, kualitas, atau ukuran yang membedakan produknya dengan produk saingan. Dari contoh Nike dengan Adidas, Aqua dengan Le Mineral, masing-masing merek memiliki desain, keunikan, serta keunggulan yang berbeda-beda. Jadi konsumen pada akhirnya dapat memilih produk dengan keinginan mereka sendiri. Aspek diferensiasi dalam pasar monopolistik. 1. Perbedaan bentuk fisik, misalnya saja sabun, ada yang berbentuk sabun cair dan
sabun batangan. 2. Perbedaan merek dan logo. 3. Perbedaan dalam jangka waktu kredit. 4. Perbedaan dalam ketersediaan komoditas. 5. Perbedaan dalam hal pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Bagaimana sih persaingan monopolistik ini? Jenis pasar ini merupakan jenis pasar yang paling mirip dengan pasar di dunia nyata. Contohnya, jualan kopi Janji Jiwa. Kopi Janji Jiwa punya diferensiasi dari segi varian, produk, kemasan, lokasi, kenyamanan, dan harga dibandingkan dengan kopi lain. Hal tersebut menyebabkan kopi Janji Jiwa dapat menetapkan harga standar kopi di atas harga kopi rata-rata. Tapi jangan lupa ada kedai kopi lain seperti Kopi Dari Hati, kopi Starbucks, dan bahkan kopi pinggir jalan yang dapat menarik pelanggan Janji Jiwa. Maka Janji Jiwa menerapkan promo iklan untuk menarik konsumen sebanyak-banyaknya. Pengaturan pasar persaingan monopolistik. Dari monopoli yang relatif kecil menyebabkan kesejahteraan yang hilang atau dead weight loss relatif kecil. Permintaan yang sangat elastis menyebabkan kelebihan kapasitas produksi relatif kecil. Ketidakefisienan yang dihasilkan perusahaan yang beroperasi dalam pasar persaingan monopolistik. Penilaian pada pasar monopolistik. Penggunaan sumber daya atau faktor-faktor produksi pasar persaingan sempurna lebih efisien dibanding pasar persaingan monopolistik karena kapasitas produksinya di bawah tingkat yang optimal. Diferensiasi produknya jauh lebih baik daripada pasar persaingan sempurna. Dorongan untuk melakukan inovasi teknologi pada pasar ini sangat terbatas karena dalam jangka panjang pasar hanya dapat memperoleh keuntungan normal. Distribusi pendapatan produsen merata. Persaingan bukan harga. Diferensiasi produk yaitu menciptakan barang sejenis tetapi berbeda coraknya dengan produk perusahaan lain atau perusahaan sendiri. Contoh, sampo Sunsilk dan Dove berasal dari pabrik yang sama. Iklan dan berbagai bentuk promosi penjualan. Tujuan pengiklanan: 1. Untuk memberikan penerangan kepada konsumen mengenai barang yang diproduksi. Yang kedua, untuk menekankan bahwa barang yang dihasilkan merupakan barang yang baik. Yang ketiga, untuk memelihara hubungan baik dengan para konsumen. Langkah penting untuk memaksimalkan iklan. Yang pertama, iklan harus memberi keterangan yang benar dan jujur mengenai produk yang dipromosikan. Yang kedua, peraturan yang mengarahkan iklan untuk bersifat penerangan dan bukan untuk menarik pelanggan perusahaan lain. Yang ketiga, usahakan agar kegiatan pengiklanan tidak menjadi penghambat bagi perusahaan untuk masuk dalam industri tersebut. Kelebihan persaingan bukan harga. Persaingan non-harga dianggap lebih unggul daripada persaingan harga. Persaingan berbasis harga berdampak kecil pada penjual atau perusahaan dalam jangka menengah dan panjang. Ini hanya dapat meningkatkan pangsa pasar sementara, tetapi akan sulit untuk mempertahankan pangsa pasar dalam jangka panjang. Di sisi lain, persaingan non-harga dianggap lebih baik dan lebih berkelanjutan dalam jangka panjang. Alasannya, karena strategi ini membuat pelanggan tetap loyal, meski barangnya relatif mahal. Selain itu, persaingan non-harga juga sangat penting dalam situasi di mana ada pembatasan legal atau kartel pada pemotongan harga, di mana konsumen menggunakan harga sebagai sinyal kualitas dan menganggap barang yang lebih mahal memiliki kualitas lebih baik.
Sekian dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, kami batasi 5 penanya. Mohon maaf Pak, suaranya belum keluar Pak. Lupa. Maaf. Ya, terima kasih kelompok 4 untuk presentasi pasar monopolistik. Luar biasa presentasinya, bahan yang dipresentasikan cukup lengkap ya. Proses presentasinya meskipun dengan banyak presenter, perpindahannya cukup soft ya, jadi tidak terlalu banyak jeda dan bisa tepat waktu dari 15 menit start, di mana persaingannya ya, di dunia nyata itu memang paling banyak ditemukan ya pasar persaingan monopolistik ini. Jadi hampir semua, mungkin di atas 80% produk-produk barang-barang itu berada dalam kisaran pasar monopolistik ini. Jadi persaingannya adalah persaingan dengan banyak penjual, kemudian bersaing dalam diferensiasi, lebih banyak bermain non harga, ya kan, artinya mereka lebih mengutamakan keunggulan produknya, keunggulan dari sisi tambahan nilai atau value added dari produk tersebut. Nah, meskipun secara fungsi sama, tetapi mungkin secara bentuk, variasi dan lain sebagainya itu berbeda. Dan ini tadi sudah dicontohkan ya, bagus sekali juga contohnya, diambil sepatu Nike, Adidas dan lain sebagainya. Kemudian minuman kalau tidak salah ya, Dakleo, mineral, Aquan, dan memang seperti itulah pola persaingan di pasar monopolistik. Mungkin sedikit yang saya tambahkan, yang mohon izin teman-teman. Jadi ini bisa dibaca sendiri ya. Jadi Jadi ini pasarnya cukup, tadi sudah banyak penjual ya. Nah, produknya secara fungsi itu homogen ya, secara fungsi dari homogen, tetapi punya variasi antara satu dengan yang lain, tambahan nilai tambah yang bisa diberikan oleh satu perusahaan untuk memberikan level monopolinya, level monopoli pada produk tersebut bagi konsumen. Jadi teori pasar monopolistik dikembangkan karena ketidakpuasan terhadap daya analis model persaingan sempurna maupun monopoli, dan dikembangkan oleh John Robinson dan Edward Chamberlain. Jadi pasar hampir sama dengan pasar persaingan sempurna, namun produk yang dihasilkan tidak homogen penuh ya. Ada diferensiasinya. Jadi diferensiasi ini mendorong perusahaan untuk melakukan persaingan harga. Output yang dihasilkan sangat mungkin menjadi substitusi. Oke, cirinya jadi kelihatan ya. Oke, kemarin kita sudah belajar mengenai pasar persaingan sempurna dengan ciri-cirinya, pasar persaingan monopoli dengan ciri-cirinya. Jadi sekarang kita juga belajar mengenai pasar persaingan monopolistik. Nah, coba teman-teman analisa ya kan, apa sih persamaan pasar monopolistik yang ibaratnya kecenderungan karakteristik pasar monopolistik yang lebih cenderung ke pasar persaingan sempurna itu apa? Dari pembahasan tadi ya kan, jadi ada ciri yang mendekati pasar persaingan sempurna, ada karakteristik pasar monopolistik itu mendekati pasar persaingan sempurna, dan ada karakteristik lainnya itu mendekati pasar monopoli. Nah, sekarang kita bahas apa sih karakteristik pasar persaingan monopolistik yang mendekati pasar persaingan sempurna.
Ya, benar sekali. Banyak penjual, banyak pembeli. Penjualnya banyak, pembelinya juga banyak. Ini adalah pasar persaingan. Ciri dari pasar persaingan sempurna. Dan ada juga di pasar persaingan monopolistik. Ada yang lain lagi? Semoga tidak lupa ya dengan materi kita yang lainnya. Makanya saya coba untuk merefresh, oh yang kemarin ini ya, bedanya dengan yang ini apa? Nah, saya coba untuk memberikan perbandingan antara satu pasar dengan pasar yang lainnya supaya keterkaitan antar pasar itu juga menjadi lebih jelas kan, kaitannya, perbedaannya, persamaannya gitu kan. Jadi teman-teman nanti bisa mengidentifikasi, oh produk ini pasarnya adalah pasar A, bentuk pasarnya A, produk ini bentuk pasarnya pasar B misalnya, seperti itu. Ada yang lain lagi? Silakan, nggak usah takut salah, nggak usah takut yang penting berbicara ini kan. Coba dibuka catatannya, bisa dulu apakah teman-teman ini ya, kalau kuliah kayak gini membuat catatan kecil seperti di dalam kelas. Kalau di dalam kelas itu biasanya kan standby dengan kertas, pulpen. Apakah sekarang di sini juga kalau online punya kebiasaan seperti itu, atau hanya ditonton saja seperti nonton TikTok atau nonton yang lainnya? Sudah selesai ya sudah gitu. Ya, silakan. Tidak ada hambatan keluar masuk pasar, Pak. Ya betul, tidak ada hambatan keluar masuk pasar. Jadi setiap perusahaan itu punya kebebasan ya, bisa masuk pasar kapanpun, bisa keluar pasar kapanpun, melihat potensi bisa menghasilkan laba nggak di pasar tersebut. Jika dia melihat potensi adanya laba dari penjualan atau produksi output yang dihasilkan, maka dia akan masuk ke pasar. Namun jika dia mengalami kerugian pada titik tertentu, dia tidak bisa bertahan dalam pasar tersebut, jadi akan out. Jadi tidak ada halangan bagi perusahaan atau bagi produsen untuk keluar masuk pasar. Begitu juga tidak ada halangan bagi konsumen untuk berpindah satu perusahaan kepada perusahaan yang lain. Nah, ini berbeda dengan pasar persaingan monopoli. Kenapa? Pasar persaingan monopoli substitusinya sangat jarang atau sangat jauh. Artinya dia tidak bisa lepas dari produk yang dihasilkan oleh si perusahaan monopoli tersebut. Nah, sekarang tadi adalah ciri di pasar persaingan sempurna ciri pasar persaingan monopoli yang cenderung kepada pasar persaingan sempurna. Pertanyaan berikutnya, kan, apa ciri pasar persaingan monopolistik yang mendekati pasar monopoli, mendekati karakteristik pasar monopoli? Ya, benar sekali Mbak Yulian Fairiana Bila. Ya, jadi di dalam pasar persaingan monopolistik ada satu derajat atau kebebasan tertentu, saya bilang tertentu ya, dari perusahaan untuk bisa men-set harganya, untuk bisa men-setting harganya. Ini yang tidak dimiliki oleh produsen atau penjual di pasar persaingan sempurna. Jadi dalam derajat tertentu perusahaan itu masih bisa mengatur berapa kuantitas yang akan dijual dan berapa harga yang akan disetting. Jadi dalam range tertentu, ya, dimana jika itu masih dalam range industri itu akan diterima oleh konsumen. Benar sekali. Ada yang lain lagi. Jadi ada perusahaan punya derajat tertentu atau punya kewenangan, ya, sedikit kewenangan untuk menetapkan harga. Ada yang lain lagi?
dari MC, Pak. Nilai P lebih besar dari MC. P lebih besar daripada MC itu adalah kondisi yang diharapkan oleh perusahaan ketika ingin mendapatkan laba. Ya, mungkin yang lainnya coba. Tidak ada ketergantungan dengan perusahaan lain. Ya ini mungkin lebih tepatnya ini ya. Jadi diferensiasi itu sendiri adalah menjadi bagian dari ciri yang lebih mendekati kepada pasar monopoli. Artinya secara individu produk tersebut punya level monopolinya sendiri. Jadi kalau pasar monopoli secara umum ya, maksudnya secara saklek kita maknai bahwa satu perusahaan itu menguasai industri dari dari pasar tersebut. Jadi seluruh produk itu hanya dihasilkan oleh satu perusahaan. Kan ada produk yang homogen itu. Tetapi kalau di pasar monopolistik level monopolinya adalah level monopoli produk. Jadi ada konsumen-konsumen yang akhirnya setia pada produk-produk tertentu. Jadi dia bisa bermain dalam, karena dia bisa menetapkan harga tadi ya. Konsumen yang sudah loyal terhadap produk tersebut itu dianggap bagi perusahaan dia bisa memonopoli konsumen-konsumen yang loyal. Tapi memang levelnya atau derajatnya tidak seluas dari perusahaan monopoli itu sendiri. Itu mungkin bisa menjadi ciri yang mendekati dari pasar monopoli itu sendiri. Nah, kemudian kita harus kembali ke ini bagaimana perubahan ya, bagaimana pasar persaingan monopolistik itu berbeda dari pasar persaingan sempurna maupun pasar monopoli. Jika kita lihat garis lurus yang horizontal ini adalah pasar persaingan sempurna. Kita lihat demand-nya, kan? Demand ini dia demand-nya vertikal. Ini lurus ya, jangan memang tampak miring karena ada tipuan mata, apa namanya, ilusi ya, ilusi garis, karena ada ilusi garis yang miring-miring, jadi yang ini tampak miring. Sebenarnya ini adalah horizontal sebagaimana garis yang ada di bawah ini, yang kuantitas. Nah, di pasar persaingan sempurna kita lihat, masih ingat ya, price-nya tersetting konstan. Ya, di situ terus berapapun jumlah kuantitas yang dihasilkan. Nah, pada garis putus-putus lainnya yang agak curam inilah kemarin kita pelajari sebagai pasar persaingan monopoli atau pasar monopoli, kan, di mana demand monopolinya itu sama dengan demand industri, kan. Kalau di pasar persaingan sempurna demand industrinya itu hampir sama dengan demandnya monopoli, tapi demand perusahaannya dia sifatnya horizontal. Nah, yang garis merah ini teman-teman lihat, dan inilah pasar persaingan monopolistik. Dia agak miring, cuma lebih landai, ya kan? Miringannya lebih lebih landai ya, bahasa yang paling tepat. Tidak terlalu curam sebagaimana pasar persaingan monopoli. Nah, kemudian demand industrinya itu hampir sama dengan demand monopoli yang di pasar industrinya. Tapi bagi perusahaan dia lebih landai. Jadi ada derajat tertentu
dia bisa memonopoli tapi tidak se ekstrim pada pasar persaingan, pada pasar itu ya. Bisa diterima ya. Ini sudah, ini sudah. Ya, ya tadi secara jangka pendek tadi sudah diterangkan oleh ini, mungkin saya ganti saja ya, pakai slide kalian. Sebentar, kita lihat dulu. Stop sharing dulu. Saya pakai slide kalian ya, lebih tadi ada yang lebih pas ini, kelihatan ya. Kembali lagi ke slide ini, tadi sudah diterangkan ya, coba saya review kembali, kita ulang kembali. Jadi kita lihat yang kurva sebelah kiri ya kan, apa terlalu kelihatan. Oke, mungkin saya harus lihat yang aslinya biar agak besar. Nah, di kurva yang sebelah kiri kita lihat yang kurva lengkung merah ini adalah average cost-nya. Jadi kalau tadi dibilang average total cost sama ya kan, jadi average cost-nya ini tersetup di sini dan dia mempunyai nilai atau biaya itu di A kan, biaya average cost-nya itu nilainya adalah A, ini sebesar A, misalnya kita rupiahkan, misalnya A ini adalah 8.000. Nah, kemudian setting harga yang dia tetapkan di pasar monopolistik ya sebagai satu perusahaan individu, dia men-setting pada P1. Nah, jarak antara P1 dan A inilah laba per unitnya. Jadi kalau ini misalnya P1-nya tersetting 10.000 dan A 8.000, maka laba per unitnya adalah 2.000. Jadi ini kemudian total labanya adalah antara A dan P1 dikali dengan kuantitas sampai ke Q ini. Jadi nilai Q ini berapa? Jadi jarak antara A dan P dikali dengan kuantitasnya. Inilah jumlah total laba yang bisa dimiliki oleh perusahaan yang beroperasi pada persaingan monopolistik dalam jangka pendek. Nah, kemudian kapan dia akan keluar dari pasar adalah ketika dia mengalami kerugian, di mana ketika biayanya itu berada pada titik J, ya kan, sedangkan harga pasar yang dapat diterima konsumen itu ada berada pada P2. Jadi sebenarnya harga di pasar persaingan monopolistik itu kan sifatnya satu ring tertentu ya, kita ingat, karena perusahaan dapat men-set up harga pada level tertentu. Tapi P2 ini adalah kondisi paling tinggi yang dapat dia set up. Di atas itu konsumen akan pergi atau akan lari. Nah, ketika perusahaan monopolistik beroperasi di atas harga P2 pada titik J, kan pada titik J average cost-nya, maka perusahaan jika dia titik J ini adalah juga average variable cost, maka
di atasnya dia akan shutdown atau berhenti beroperasi pada pasar tersebut. Artinya dia keluar dari pasar tersebut karena kerugiannya itu melebihi dari average variable cost-nya. Sedangkan jangka panjang, karena jangka panjang kita tidak lagi memperhitungkan average variable cost-nya, maka dia akan beroperasi pada area P ini, kan P, maksimal di titik pertemuan P dengan AC, di antara titik dengan AC. Dia akan jika AC-nya masih di bawah P, maka disitulah titik keuntungan yang dapat dihasilkan oleh perusahaan monopolistik. Hampir sama dengan perhitungan di pasar monopoli maupun pasar persaingan sempurna. Kita lihat garis kurva average cost-nya dan di mana titik P-nya itu. Karena average cost itu adalah rata-rata per unit dan P adalah harga per unit. Kalau kita kali dengan jumlah Q ini, itu nanti kita akan tahu laba perusahaannya berapa atau rugi perusahaannya berapa secara total, kan, karena P dan Q. Nanti kalau kita hitung lagi ada TR-nya berapa, maka kita tarik dari angka 0 ini ke penjualan total revenue. Itu yang dapat kami sampaikan untuk pasar persaingan monopolistik, karena hampir sebagian besar tadi sudah diterangkan ya dengan bagus sekali. Ada beberapa contoh yang di luar ekspektasi saya, bisa membahas janji jiwa dan lain sebagainya. Ini kebaruan sekali, maksudnya sesuai dengan kondisi teman-teman, realita yang teman-teman hadapi. Jadi saya kira ini memberikan gambaran bagaimana sih kita mempresentasikan sesuatu tidak hanya dengan teori yang formal, tapi ketika kita sandingkan dengan realitas, ya ini realitas kalian yang dekat saat ini adalah mungkin kopi janji jiwa, yang tidak lagi berbicara kopi kapal api itu zaman saya kan itu kan, tapi sekarang eranya adalah produk-produk yang kekinian. Teman-teman bisa mengambil pelajaran di situ. Oh ternyata ini loh produk yang ada di dalam pasar persaingan monopolistik sesuai dengan dunia kalian itu sendiri. Jadi ya saya kasih jempol buat kelompok 4 untuk presentasi dan bahannya yang bagus sekali. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Jan. Sama-sama. Berikutnya sesi tanya jawab, di mana saya akan membatasi 5 penanya. Silahkan yang mau bertanya. Mungkin batasannya bisa ditambah Mas, jangan hanya 5, 10 lah. Nanti biar teman-temannya kebagian menjawab, nanti ada 11 peserta kelompok, hanya 5, nanti yang pasien yang 5 yang lainnya tidak punya kesempatan untuk menjawab. Ya, 10 penanya dipersilahkan, apa ada bertanya atau ditanyakan. Ya, silakan ditanyakan di sini atau mau dilanjutkan di grup ya, monggo. Masih ada waktu 40 menit sih, silakan. Poli maupun monopolistik. Jadi pembahasannya akan lebih kompleks. Jadi kita mungkin selesaikan di
2 pertemuan atau 2,5 pertemuan, karena nanti terakhir masih ada review untuk ujian tugas akhir ya, UAS, ujian akhir semester. Silakan yang mau bertanya. Mungkin teman-teman ada yang malu bertanya saat apa kayak open kamera gitu Pak. Nah, jadi pertanyaannya kita ganti aja di WA group gitu, gak apa-apa kan Pak itu? Ya silakan, monggo saja. Baik, Pak. Terima kasih Pak. Silakan bagi yang mau bertanya, silakan ke WA group aja ya. Ya, kalau mau pindah ke WA group mungkin pertemuan online kita bisa kita akhiri, tak masalah. Ya. Senyum-senyum gitu tahu kalau diakhiri. Ya, sekian dari Oke, kalau mau diakhiri dari kami terima kasih presentasinya dan perhatian dari peserta semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.